Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat VMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Ini adalah video lanjutan dari video yang kemarin, Sobat. Kalau kemarin kita sudah mereview dari beberapa buah pusaka yang sudah selesai saya buatkan warangka baru. Nah, seperti ini. Untuk di episode kita kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mereview dari salah satu koleksi terbaru saya. Yang mana koleksi terbaru ini saya dapatkan kemarin dari salah seorang pecinta tosan aji dari kota Gresik. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Kalau kita melihat seperti ini adalah warangka ukir dari daerah Madura ini, Sobat. Nah, ini seperti ini. Mana kita tunjukkan kepada Anda seperti apa wujud dari pusakanya, karena untuk di pusaka yang ini, Sobat, ternyata ada apa ya? Ada salah satu dari milik kolektor yang berada di buku katalog ini. Dia pamornya sama. Nah, nanti tak tunjukkan seperti apa wujud dari pamornya kok sama di buku katalog. Tetapi sebelum itu, Sobat, saya ingin membacakan dulu salah satu dari pertanyaan. Ini pertanyaan dari salah satu penonton dari @hitampucet4812. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Kalau pusaka kebulajar dengan jalak ngoceh ini menurut Mas bagusan yang mana? Untuk petani palawija dan juga untuk peternakan. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini kalau untuk apa ya? Pengetahuan tosan aji saya, memang kebulajar itu selain untuk kepemimpinan atau diagem oleh para pemimpin, ternyata untuk di kebulajar ini juga banyak diyakini gitu, sangat bagus sekali untuk para petani. Itu seperti itu, Sobat. Memang di dunia tosan aji kayak gitu, keyakinannya kayak gitu. Memang apa garis kebulajar katanya cocok untuk para petani, yaitu memang sah-sah saja, tetapi tidak menutup kemungkinan. Karena apa ya, karena di dalam pengetahuan tosan aji saya, selain cocok sekali untuk dipakai atau diagem oleh para petani, garis kebulajar ini pun juga sangat cocok sebenarnya juga diagem oleh para pemimpin. Lalu untuk di jalak mana ini ya? Tadi jalak nguri atau jalak ngoceh ya? Jalak ngoceh. Nah, jalak ngoceh ini sepengetahuan saya, Sobat, ini sangat cocok gitu loh untuk di apa ya, di tuahnya gitu untuk para peternak. Jadi seperti itu. Jadi kalau di sini ditanyakan bagusan yang mana untuk jalak ngoceh dan juga kebulajar jika digunakan untuk petani palawija dan juga peternakan, sebenarnya ini kedua-duanya harus punya, kedua-duanya harusnya gitu. Karena untuk di jalak ngoceh itu adalah untuk peternakan, sedangkan untuk di kebulajar itu untuk pertanian. Itu kayak gitu. Jadi kalau untuk di salah satu kayaknya kurang gitu loh. Kalau untuk di dua-duanya ya harus memiliki dua-duanya gitu, Sobat. Jadi memiliki kebulajar punya, lalu jalak ngoceh pun juga punya. Nah, yang kebulajar ini biasanya memang agak gampang kita mendapatkannya, karena memang di dalam dunia tosan aji, Sobat, ini bisa dikatakan agak banyak gitu loh. Stoknya agak banyak gitu, jumlahnya agak banyak. Tetapi kalau yang jalak ngoceh, nah ini jalak ngoceh ini termasuk agak sulit, jadi agak langka, karena untuk di jumlahnya kayaknya di dunia tosan aji itu kayaknya cuma sedikit. Karena saya pun juga selama menggeluti dunia tosan aji itu saya mendapatkan cuma berapa ya, 1 apa 2 gitu loh untuk di jalak ngoceh, karena memang termasuk langka untuk di pusaka tersebut, Sobat. Oke, mudah-mudahan ini apa ya, puas dengan jawaban saya, dan juga mungkin di antara sobat ada yang ingin bertanya sesuatu tentang apa ya, perawatan tentang pusakanya ataupun juga yang lainnya, silakan Anda tulis di kolom komentar, bertanya kepada saya. Kalau saya memang bisa menjawabnya gitu, saya akan jawab dari sisi keilmuan saya. Tetapi kalau saya tidak apa ya, tidak tahu gitu, tidak tahu dan juga masih belum paham tentang hal tersebut, maka biasanya akan saya jadikan PR, tidak saya jawab, Sobat. Jadi biar apa ya, saya menjawabnya itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Jadi menjawabnya tidak asal-asalan. biar tidak seperti itu. Oke, kita akan langsung untuk mereview seperti apa wujud dari pusakanya. Nah, sebenarnya ini gini, Sobat. Pusaka ini ada ceritanya. Pusaka ini beberapa waktu yang lalu, mungkin ada sekitar 2 bulanan lah, saya pernah menanyakan pusaka ini, tetapi waktu itu mungkin masih belum jodoh saya gitu. Akhirnya saya belum berhasil untuk memaharinya. Itu seperti itu. Nah, kemarin ternyata pusaka ini saya lihat kembali. Nah, terus saya tanyakan kepada pemiliknya, dan alhamdulillah saya berhasil untuk memaharinya, Sobat. Ini adalah wujud dari pusakanya. Meskipun katakanlah ini dapurnya dapur sederhana, tapi bagi saya kok kayaknya dia punya pamor istimewa. Nah,
Coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pusakanya ini sobat. Nah ini kalau untuk sandangannya, ini adalah sandangan gaya Maduraan. Pusaka ini baunya wangi sobat. Nah kalau Anda melihat di sini untuk di pamornya, sekilas di bagian bilah atasnya ini pamornya seperti kayak pamor udan mas. Begitupun juga dari keterangan pemiliknya. Ini menurut dari keterangan pemiliknya adalah pamor udan mas. Setelah saya lihat-lihat kembali sobat, untuk di pamor udan masnya ini dia kayaknya tidak beraturan. Jadi kok kayaknya bukan gitu kalau menurut pribadi saya loh ya. Tapi kalau untuk di orangnya gitu, pemiliknya yang dahulu ini menyebutnya adalah pamornya pamor udan mas. Itulah kenapa di dalam dunia Tosan Aji terkadang satu bilah pusaka itu multi tafsir. Bukan hanya masalah penangguhan saja sobat, terkadang masalah tangguh dan masalah dapur dan juga pamor, terkadang itu pun juga ada perbedaan. Jadi setiap orang terkadang itu berbeda dalam menafsirkannya. Jadi bukan cuma masalah tangguh saja loh ya, dapur pamor pun juga terkadang ada perbedaan. Nah ini di bagian bawahnya ini ada pamor seperti ini. Kalau nggak salah kemarin nih, seingat saya orangnya bilangnya kayak toyo mambek atau apa gitu loh. Ini kalau untuk saya lebih ke condong ke apa ini ya, kayak putri kinurung atau apa ini sobat, untuk di bagian sor-sorannya. Kalau untuk di bagian atas, nah atas dari pamornya ini seperti kayak pamor Segorowedi. Nah kebetulan sobat, di buku katalog ini ada salah satu dari miliknya kolektor. Ternyata untuk di pamornya ini hampir mirip dengan pusaka yang baru saja saya dapatkan. Coba kita akan balik untuk kameranya biar Anda pun juga bisa melihat seperti apa sih detail dari pusaka yang baru saja saya dapatkan, dan juga akan saya tunjukkan kepada Anda seperti apa pusaka milik kolektor yang ada di buku katalog ini. Baik sobat BMC, kita langsung saja akan melihat seperti apa wujud dari pusaka yang baru saja saya dapatkan. Nah ini adalah wujud dari pusakanya. Ini memakai warangka gayaman Madura ukir. Nah seperti ini. Ini bahkan di bagian belakangnya ada sebuah keterangannya ini. Ini apa ini tulisannya kira-kira ya? Apakah kenjeran? Atau apa ini kira-kira ini sobat? Yang pasti untuk di pusakanya dia memiliki pamor yang bagus. Nah ini menurut dari keterangan pemiliknya kemarin, seingat saya beliau bilangnya adalah udan mas ini. Nah, tapi kalau untuk saya pribadi kok kayaknya bukan ya kalau untuk di udan mas. Memang untuk dibentuknya hampir mirip kayak udan mas. Nah mungkin juga ada di antara Anda pun juga menganggap bahwasanya ini adalah pamor udan mas. Tapi di sini saya ingat sobat bahwasanya di salah satu katalog koleksi saya itu ternyata ada gitu loh. Ada salah satu dari miliknya kolektor gitu yang pamornya hampir mirip kayak itu. Nah akhirnya terus saya cari. Dan terus ketemu sobat. Nah ini kalau Anda melihat sobat, untuk di pamornya dia hampir sama dengan pamor dari keris yang baru saja saya dapatkan. Di sini keterangan kerisnya adalah dapurnya tilam upih dan pamornya adalah Segorowedi bertangguh Tuban. Nah ini seperti ini. Dan di situ pun juga ada nama dari kolektornya. Nah ini adalah pamornya, jadi bentuknya seperti ini. Coba Anda amati ini, kita akan membandingkan kira-kira sama ataukah beda untuk di pamor dari pusaka yang baru saja saya dapatkan ini sobat. Nah ini kalau untuk saya pribadi ini kayaknya sama sobat untuk di pamornya. Jadi untuk di pamornya lebih ke pamor Segorowedi, jadi bukan di pamor udan mas. Tapi jika di antara Anda ada yang meyakini ini adalah pamor udan mas ya monggo. Yang pasti untuk di pamornya ini termasuk dari jenis pamor yang bagus. Bisa kalau memang ini pamornya Segorowedi gitu, berarti ini masuk di pamor yang agak langka sobat daripada udan mas. Kalau di pamor udan mas itu memang dia pamor primadona di dunia Tosan Aji, tetapi untuk di jumlahnya terkadang itu kita akan mendapatinya banyak. Jadi sering kita jumpai gitu loh, banyak yang memiliki kalau pamor udan mas. Tetapi kalau pamor Segorowedi, nah seperti ini bisa dikatakan agak langka keberadaannya di dunia Tosan Aji sobat. Karena apa ya? Karena jumlahnya memang tidak terlalu banyak. Nah di bagian bawah dari sor-soran bilahnya ini pamornya seperti ini. Apakah ini pamor putri kinurung ataukah memang pamor toyo mambek? Kalau menurut Anda ini kira-kira masuk di pamor apa ini sobat? Ini nanti akan saya warangkan dulu ya. Jadi ini meskipun
kayaknya ini adalah warangan lama gitu, tetapi biar nampak jelas dari pamornya, karena saya sangat yakin ini untuk di pamornya kayaknya adalah pamor yang ngebior. Itulah kenapa ini nanti kemungkinan besar akan saya warangkan dulu. Kalau untuk diwarangkannya ini nggak usah diganti, mungkin diservis juga boleh, nggak pun juga nggak apa-apa, karena untuk diwarangkannya ini masih bagus ini sobat. Nah, ini warangkannya masih bagus. Nah, ini seperti ini. Ini kan nanti kalau seumpama langsung ketemu dengan tuan barunya ya berarti ya tidak saya review, tapi kalau masih belum ketemu dengan tuan barunya ya mungkin nanti setelah diwarangi akan saya review kembali. Nah, ini adalah pusaka yang baru saja saya dapatkan. Ini untuk di dapurnya adalah dapur brojol berpamor Segorowedi dan juga Putri Kinurung kalau menurut saya. Kalau mungkin di antara sobat ada yang meyakini ini adalah pamor udan mas, silakan. Karena memang di dunia tosan aji terkadang itu adalah pendapat dari masing-masing orang terkadang berbeda. Itulah kenapa disebutnya multi tafsir. Dari satu tosan aji terkadang banyak sekali penafsirannya. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta tosan aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan tosan aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Wong Jawa ojo nganti ilang Jawani. Orang Nusantara harus berani untuk punya pusaka. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.